Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saiful Roman. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Secara makna, kolonialisme adalah istilah yang berasal dari kata kolonus, artinya adalah menguasai. Oleh karenanya, kolonialisme dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang dilakukan suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar negaranya. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan sering kali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Macam-macam faktor dalam kolonialisme dan imperialisme. Faktor utama yang mencakup goal, gospel, dan glory. Pertama, goal, kekayaan, keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kekayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kekayaan ini semakin tajam setelah di Eropa saat itu merebak semangat merkantilisme. Paham merkantilisme? Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan suatu negara. Modal negara itu dapat berupa emas, perak, dan komoditas lain yang dimiliki negara. Gospel, menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahannya. Maka mereka merasa telah mengembangkan tugas sebagai orang Katolik yang taat. Glory, kejayaan. Tempat-tempat yang baru didudukinya, bangsa Portugis selalu menancapkan pandrau. Pandrau adalah suatu batu prasasti besar yang menggambar lambang kerajaan Portugis, sekarang disebut Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanjian kerja dengan penguasa lokal, pandrau dianggap sebagai simbol kejayaan bangsa Portugis. Faktor pendukung. Adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta. Adanya semangat idealisme pribadi sejak Galileo. Galileo mengatakan bahwa bumi itu bulat. Mereka tertantang untuk membuktikan teori itu. Rasa penasaran dan idealisme pribadi itu kemudian banyak ditulis oleh mereka sebagai kisah perjalanan. 3. Faktor pemicu. Konstantinopel, Turki merupakan tempat bertemunya pedagang Eropa dengan pedagang dari dunia timur. Dagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, baju mulia, dan lain-lain. Mereka membeli barang-barang itu kemudian dijual di Eropa dengan harga mahal. Dari sinilah mereka secara perlahan-lahan mengenal kekayaan dari dunia timur. Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Muhammad II, penguasa Ottoman. Telah bangsa-bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan ke dunia timur. Pada tahun 1453, Sultan Muhammad II melarang keras bangsa Barat berdagang di Konstantinopel, sehingga satu-satunya akses Eropa menikmati komoditas perdagangan Asia tertutup. Untuk itu, mereka berusaha keras untuk menuju ke Asia dalam usaha berdagang lewat jalan lain. Dalam perkembangannya, bangsa Barat, terutama bangsa Portugis, merasa keuntungan akan bertambah besar bila berdagang secara langsung dengan sumbernya, dengan tidak melalui perdagangan perantara dari Konstantinopel. Mereka ingin datang sendiri ke India, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Untuk itulah bangsa-bangsa Barat mulai melakukan perjalanan ke dunia timur.
Adapun beberapa tokoh kolonialisme dan imperialisme. 1. Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. 2. Jacob van Eyck dari Belanda. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. 3. Tokoh penjelajah yang bertujuan mencari rempah-rempah dari Inggris ke Indonesia adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo dan Roku, Portugal, dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada, cengkeh, sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770 setelah dari Australia. D. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. 1. Awal kemunculannya. Kolonialisme muncul pada abad ke-15. Imperialisme munculnya sejak zaman Romawi. 2. Target. Kolonialisme menargetkan untuk menguasai bidang perdagangan, sedangkan imperialisme lebih mengejar atau menargetkan individunya, contohnya itu penduduk. 3. Kontrol. Kolonialisme mengontrol atau mengambil kendali atas berbagai bidang, contoh bidang politik dan ekonomi. Imperialisme mengontrol atau mengambil kendali pada bidang politik atau ekonomi baik secara formal atau informal. 4. Tujuan. Kolonialisme bertujuan untuk mengeksplorasi sumber daya negara dalam kurung alam dan manusia untuk kepentingan negara penakluk. Imperialisme bertujuan untuk menciptakan kerajaan atau sistem pemerintah dan memperluas daerah kekuasaannya. 5. Kedaulatan. Kolonialisme walau menaklukkan negara lain bahkan tinggal secara permanen, namun negara penakluk tetap menjalankan perintah dari negara induknya. Imperialisme dilakukan dengan menjalankan kekuatan atau wilayah yang berhasil dikuasai melalui mekanisme kedaulatan atau kontrol tidak langsung. Terima kasih ya teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.